Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito dicopot terkait dugaan uang damai dan penangguhan kasus guru honorer Supriyani. Kedua pejabat tersebut saat ini menjalani pemeriksaan Propam Polda Sultra terkait pelanggaran kode etik dan disiplin. Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot imbas uang damai kasus guru honorer Supriyani yang masih bergulir di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan. Selain Kapolsek, Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin juga ikut dicopot. Kedua pejabat Polsek Baito saat ini masih dalam pemeriksaan oleh Propam Polda Sultra terkait kasus pelanggaran kode etik dalam penanganan kasus guru honorer Supriyani. Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sam, saat ditemui masih irit bicara, namun membenarkan adanya pencopotan kedua pejabat Polsek Baito. Kan sebagai pimpinan atau membenarkan ya bahwa memang ada pergantian begitu. Saya salah ngobrol lagi, sudahlah. Diketahui, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin meminta uang sebesar 50 juta kepada Supriyani dengan alasan untuk menghentikan kasus dugaan kekerasan pada salah satu siswinya yang juga anak polisi yang bertugas di Polsek Baito. Sebelumnya, dalam persidangan pada 11 November 2024, penuntut umum Kejari Konawe Selatan membebaskan Supriyani dari semua tuntutan. Dari Konawe Selatan, Kendari, Muhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum atas kasus dugaan penganiayaan anak seorang anggota polisi. JPU menganggap perbuatan itu sebagai bentuk pembinaan dan dilakukan secara spontan. Membebaskan terdakwa Supriyani SPD binti Sudiarjo dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 80 ayat 1 di pasal 76 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. Dalam sidang lanjutan di PN Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Jaksa Penuntut Umum Kejari Konawe Selatan menuntut bebas guru honorer Supriyani. Tim JPU meyakini penganiayaan yang dilakukan guru Supriyani terhadap muridnya dilakukan sebagai tindakan pembinaan secara spontan tanpa ada niat jahat untuk melukai korban. Selain itu, JPU juga menyatakan tuntutan bebas didasarkan pada hal yang meringankan terdakwa bahwa guru Supriyani belum pernah bermasalah hukum dan bersikap sopan selama di persidangan. Usai dituntut bebas oleh JPU, penasihat hukum guru Supriyani berencana menyatakan pembelaan atau pledoi. Hal ini dilakukan karena JPU sebelumnya menyatakan guru Supriyani terbukti melakukan penganiayaan. Karena malu saja misalnya mengakui bahwa sebenarnya tidak ada kejadian itu, jadi membuat tuntutan yang aneh. Dia menyatakan bahwa ada perbuatan tapi tidak ada mentionnya. Bagaimana tiba-tiba Ibu Supriyani mau tiba-tiba pergi memukul seorang anak? Ya, dia lagi posisi mengajar misalnya, Ibu Lilis juga lagi mengajar anak tersebut, tiba-tiba dia mau datang memukul. Jadi saya pikir tuntutan yang aneh. Ya, nantilah kita akan jawab nanti di pledoi ya pembelaan. Sidang lanjutan kasus guru Supriyani akan kembali digelar pada 14 November mendatang dengan agenda pembelaan terdakwa. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan.